perkenalan diri. Kenal Pak? Aher. Panggilnya Aher aja deh. Banyak apa banyak rezeki. Amin. Oke, di sini Saya Alma. Halo Karma. Halo Karma. Alem. aku malu-malu tidak. Biar aku terpokar-pokar di sini enggak apa-apa. Ya, perkenalkan saya Martin Kristiani angkatan 23. Halo Karma. Marek. Mungkin yang baru-baru mukanya kapan bisa perkenalan diri juga di dulu. Bagian sini ya. Bagian sini tuh, ah. Cuma kalau pengurus ya enggak usah. Ada juga malu sih. Perkenalkan nama saya Ismail Makmur. Halo Mai. Halo Mai. Mani Mail. Mani Mail. Bawa surat. Iya, panggil ibu-ibu yang mau bergabung, ibu-ibu boleh. Iya. Selanjutnya. Nama saya Muhammad Kaffi. Siapa? Muhammad Kaffi. Kaffi. Halo Raffi. Kavi Alisan. Kalis. Panggilnya Kalis saja. Perkenalkan nama saya Ahmad Khalil Aziz 24. Halo Hadir. Oh, kelihatan Dede. Perkenalkan nama saya Karyadi, angkatan 24. Aryan. Ariani dipanggil. Oh, satu kampung ini Yani. Bali-bali. Perkenalkan nama saya Lulu Farani Ramadhani, dipanggil Fitri. Oke. Halo Fitri. Perkenalkan nama saya Fatimah Zahra, saya dipanggil Fatimah. Perkenalkan nama saya Nur Fakih, biasa dipanggil Nur. Halo. Halo Nur. Perkenalkan nama saya Dini. Teman tuh Wadini semua. Halo Dini. Oke, yang mau menimbang coba. Siapa? Saya belum. Oh, dia tahu Bang. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Saya Ahmad Bayu Aryawan, fresh graduate S2 Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Salu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Salam kenal untuk adik-adik semua. Ya tuh, Masya Allah, luar biasa ya untuk antusias teman-teman sekalian. Mungkin Jami terlalu tegang, Jami juga terlalu formal-formal banget gitu. Yang mau menimbang siapa tadi? Yang baru-baru mau kolom. Iya toh, BPH juga toh mewakili. Ketum kayaknya bagus, Di. Kasih timbang saja. Apa juga beda mau? Dia tuh ketum sama anggotanya pengabdian 1 orang. Abang. Siapa lagi, Di? 24 orang. Iya toh 24 juga. Nanti ini untuk anu dulu Di, untuk apa dulu Di? Mau buat susu pasteurisasi dulu atau buat es krim dulu? Terserah. Susu pasteurisasi dulu tuh mau nanti. Iya, yang mau buat susu pasteurisasi. Siapa? Iya nah, spoiler nanti nah ada juga pelatihan nugget nanti. Jadi siap-siap saja. Panggil ya teman. Buat stick boleh kah? Stick. Stick ayam atau sapi. Nanti disesuaikan. Oke. Terima kasih Mas Iman. Sama-sama, Dek. Sama-sama, Ahar. Oke, depan tak? Pakai mata tuh. Bar. Yang mau menimbang maju. Siapa? Atau maju semua mau kode? Bah, zombie sepuasa. Ada yang tahu ini apa? Subuk. Coba tes dulu. Kasih tahu memang. Tempat tahu. Wow. Pesan apa nih? Kan orang mau pisau. Langsung kan mau Dapat 67 gram ini Kak.
susu bubuk. Jadi untuk susu pasteurisasi, ada yang tahu apa susu pasteurisasi? Susu yang susu yang dipanasan di suhu. Siapa yang jelaskan kita? Publik. Dijelaskan yang pasteurisasi. Dosen apa itu, dosen dari mana? Nutrisi. Apa? Nutrisi kan? Dosen nutrisi nih, salah ya. Dosen itu adalah dosen. Efek puasa. Pakai 67. Berapa tuh yang mau? Nutrisi, bukan nutrisi pak. Jangan tremor dia. Tahu kan? Kita pakai 67,5. Tahu anak kasih masuk. Pas tuh, apa caranya? Menimbang ini 67,5 langsung di sini. Ini susu pasteurisasi. Jadi prinsipnya itu susu pasteurisasi itu susu yang kita panaskan, tapi dia suhunya itu tidak bisa sampai mendidih. Artinya itu kita pakai starting antara 60 derajat Celcius sampai di angka 85 derajat Celcius. Tujuannya apa? Pasteurisasi itu sebenarnya dia untuk Menghilangkan membunuh patogen. Bakteri-bakteri Tetapi, patogen yang terdapat pada susu segar. Artinya patogen apa? Itu dia yang mati pada suhu tertentu. Dalam artian suhu 60 derajat sampai 85 derajat. Karena ada beberapa spesies bakteri yang memang dia tahan panas. Begitupun sebaliknya, ada beberapa subspesies bakteri yang justru dia tahan terhadap dingin. Jadi tidak sepenuhnya mati. Beda halnya dengan sterilisasi. Sterilisasi itu kita pakai konsep dia suhu tinggi, tetapi dalam waktu yang singkat. Biasanya hanya dalam hitungan detik. Jadi kalau misal kita pakai suhu 135 derajat Celcius, seperti halnya dengan ini, susu ultra high temperature treatment itu dia pakai di suhu 135 derajat Celcius. Tapi waktu yang digunakan itu dia hanya 3 sampai 5 detik. Kenapa? Karena ini susu dia berisi protein. Protein. Akan terdenaturasi atau Denaturasi. rusak pada suhu yang tinggi. Tapi kalau misal kita pakai suhu yang tinggi kemudian untuk membunuh seluruh bakteri patogen yang ada di dalamnya, itu kita gunakan waktu yang cenderung singkat. Karena apa? Karena kita takutkan bahwasannya protein yang ada di dalam susu itu justru akan rusak. Makanya itu kalau bikin produk seperti ini susu pasteurisasi itu kita berpatokan pada suhu. Dia itu tidak bisa mendidih. Tapi karena di sini kita pakai bahan penambahan bahan organik. Bahan organik dalam hal ini Ubi jalar ungu, jalar ubu. yang kita jadikan sebagai bahan pangan fungsional. Bahan pangan fungsional tujuannya itu kita untuk meningkatkan mutu produk. Kita ketahui bahwasannya di tubuh kita itu butuh antioksidan. Nah, salah satu bahan pangan fungsional yang ada di sekitar kita yang mengandung tinggi antioksidan. Dulu ini kalian sudah coba ini waktu saya bawa pas ini sosialisasi. Ini yang kalian coba, yang kalian tebak itu rasa taro, bukan. Jadi ini tuh kita modifikasi, Taro kita gunakan, ya, kita gunakan ubi jalar ungu. Dia ini sebagai sumber antioksidan yang tinggi. Kalian tahu antioksidan itu apa? Jadi antioksidan itu senyawa yang dapat menangkal oksidasi tubuh. Oksidasi, betul, radikal bebas. Jadi dia ini sel-sel yang rusak seperti dia akan mencegah kanker dan sebagainya, itu dia akan hambat. Karena kan kanker itu muncul apabila ada kerusakan sel. Jadi ada dua sel yang berpasangan, dia akan kehilangan satu elektron. Nah, kemudian dengan adanya penambahan misalnya antioksidan itu banyak. Dari kelor pun ada, dari setiap biasanya bahan organik atau bahan pangan yang cenderung memiliki warna ungu itu karena adanya kadar antioksidan. Warna ungu pada bahan pangan itu biasanya diperoleh dari kadar antosianin. Jadi antosianin inilah yang berfungsi pencegah oksidasi pada tubuh seperti itu. Formasi. Ya, betul.
ini juga salah satu penelitian dari senior kita di THT yang bisa dibilang dia juga cepat lulusnya. Dia itu dulu yang lulus, bisa dibilang dia orang kedua lulus di. Nah, Taufik dia itu orang kedua lulus di angkatan 2021. Itu penelitiannya tentang ini. Dia meneliti tentang susu pasteurisasi yang diperkaya dengan tepung gejala rekum. 01-nya itu juga dari sini, kakak Irisha, tapi dia fokusnya ke tepung telur. Oh, tepung telur untuk susu pas. Enggak, dia pembuatan cookies. Wow. Ya. Jadi untuk ini juga ada di beberapa ini kakak-kakak yang di belakang yang penelitian tentang ini. Sebenarnya kalau dibilang mau selesai cepat, dia sudah selesai cepat, tapi karena ada urusan yang harus memang menjadi tanggung jawab, makanya dia tahan dulu untuk lihat di semua tuh. Managing dulu. Iya, betul. Sebenarnya dia kalau selesai guys. Gas. Pakai ini untuk penelitiannya nih kakak, dia yang paling terbaik itu dia ada di konsentrasi 5%. Jadi 5% itu dia pakai 25 gram. Yang mau kok kan? Enggak apa-apa. Gimana deh? Iya 25 gram. Kamu kok tremor? Enggak. Oh, kira tremor. Taylor. Iya. Bertanya apa nanti kalau enggak tahu nah. Siapa tahu mau bertanya-tanya tentang bagaimana THT boleh. Di bulan sebelah juga boleh. Bisa semua aja kita bos. Ada dia. Nggak ada pakai tripod ini. Iya. Nggak saya mau merekam nggak ada tripod kasihan. Sumpah. Demi hakiki sekali kalau misal dekat. Kecuali kalau skala penelitian itu tidak bisa lebih dari 0,004. 0,00004. Nah. Gimana tadi itu yang sudah yang tadi sudah aku ini enggak tahu. Berapa apa tadi? Bahannya apa tadi? Susu bubuk berapa? 67 gram. Terus kita pakai tepung biji larung berapa gram? 25 gram. Kemudian kita pakai gula pasir, tentu saja untuk manis. Kita pakai Gula pasir 35 gram. Bagusnya di depan ini, yang satu ini. Tapi supaya bukan ini. Oh iya di depan komen di samping. Oh lihat kemana di mana? Supaya anu. Kasih nggak liatin. Ay, ini yang lucu. Ini partner MTQ gitu apa gitu? Ah, MTQ mewakili Unhas. Ya, mau tidak. Masya Allah. 35. Kemudian airnya itu kita pakai 500 ml. Masih jauh kan gimana? 500 ml. Bismillah. Ya. Hakiki sekali nih adek. Kaget nih. Enggak, tremor sih. Tawa. Yang lain lagi. Tsunami. Oke, salju 500 ya. Terus ya. Yang mau masak siapa? Sini aja. Fitri. Fitri. Kan dicampur kan Fitri namanya. Fitri. Ya Fitri maju nih. Pakai api kecil di. Fitri namanya.
Seharusnya kita pakai termometer, guys. Yang mau lihat-lihat maju, Mi, Des. Enggak apa-apa, Ji. Maju, enggak apa-apa. Iya, tidak usah. Enggak, jangan sampai begini. Enggak, dia bisa sebenarnya. Yang penting kalau misal dia kita kurangi lagi ya. Mati. Tidak mati dia. Oh, di situ kok di sampingnya. Iya, Lagi angin. itu kan di sini. Benar mati. Ya itu sebenarnya kita kasih full kan suhunya sampai di 85 derajat Celcius. Setelah itu kita tunggu sampai 10 menit. Kalau misal kita tidak pakai pati, kan ini pati sebenarnya. Pati. Dia karbohidrat. Pati resisten bukan? Iya, dia pati. Jadi dia kandungan amilosa dan amilopektin. Amilopektin. juga, Amilopektin. jadi untuk tergelatinasi sempurna itu ada standar atau titik tertentu. Biasanya untuk pati dalam hal ini yang mengandung amilosa dan amilopektin itu akan tergelatinasi sempurna itu di 85 derajat Celcius. Walaupun sebenarnya setiap pati itu beda-beda. Setiap pati Karena beda-beda. ada justru pati yang kadar amilosanya tinggi, ada juga pati yang justru kadar amilopektinnya yang lebih tinggi. Pati itu karbohidrat seperti kayak ketan, itu beda lagi. Itu yang membedakan antara ketan dan beras. Ketan dan beras. Nah, ketan itu amilopektinnya yang tinggi. Makanya kalau dimakan itu kayak kalau makan toh agak lengket. Lengket. Nah, itu amilopektin itu dia yang memberi sensasi lengket pada pada pati. Terdapat juga pada papeda. Sama Iya, hampir. sama sebenarnya. Dia sagu ketan. Kalau misal dia beras, beda itu beras. Kalau berasnya Indonesia itu biasanya lebih tinggi kandungan amilosanya, walaupun mungkin Amilosa. amilopektinnya yang dominan, tapi amilosa juga itu dia tinggi. Makanya cenderung lebih kering itu nasinya Indonesia. Beda halnya dengan nasinya Jepang. Jepang itu dia biar disumpit itu nasinya bisa karena dia kandungan amilopektinnya itu tinggi. Jadi varietas juga itu menentukan dari suatu produk amilosa dan amilopektinnya. Makanya ini harus digelatinasi sempurna. Kalau misal dia tidak tergelatinasi sempurna itu bakal mengendap. Kalau misal kita diamkan, itu dia akan mengendap di bawah. Itu media itu sari-sarinya yang tidak tergelatinasi sempurna. Makanya kalau misal dia produk berbasis pati, itu biasanya ada aturan kocok sebelum diminum. Karena Iya, betul. itu bentuk dari pati yang tidak tergelatinasi sempurna. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya kita pakai termometer, kita tunggu suhunya sampai 85 derajat Celcius. Kira-kira berapa menit itu, Syar? Kira-kira sekitar 3 menitan kayaknya untuk 85 derajat Celcius. Kemudian setelah sampai di titik 85 derajat Celcius itu kita mainkan apinya. Kalau misal dia melebihi, kita undur lagi apinya sampai kita rasa konstan. Konstannya itu kita tunggu sampai 10 menit. Iya. Gelatinasi itu ibaratnya begini. Kau punya nasi, ini tuh beras, ada air. Gelatinasi itu adalah kemampuan pati untuk mengikat air, bukan mengikat sih. Dalam pati itu, aduh, gimana dia mau menjelaskan, tapi tinggi sekali bahasanya. Dalam pati itu ada strukturnya amor, ada granula. Jadi kalau misal dia air, kemudian dia akan menarik ini, dia menembus bagian amor dari pati, kemudian dia akan masuk. Setelah dia masuk, kemudian mendapat suhu tinggi, dia itu akan pecah. Iya, bagian granula amor itu akan pecah. Nah, saat pecah ini yang dibilang proses gelatinasi. Tapi dalam artian dia masih terikat dengan air, masih ada ikatan airnya. Nah, kalau misal dia disimpan di suhu yang dingin, ada lagi namanya retrogradasi. Retrogradasi itu suatu proses rekristalisasi kembali pati yang sudah tadi tergelatinasi, ya sudah terpecah. Itu penelitian saya saat ini.
saya buat sebenarnya Alumni mau buat S2 mochi, UKOL lah tapi pokoknya. jangan bilang Alumni nanti S2 nanti UKOL. nanti pi lagi buat lagi kajian begini sudah Pak penelitian. Penelitian pun Jangan saya rahasia. begitu karena kan pati apabila disimpan dalam kondisi suhu yang rendah 082 biasanya 4 derajat sampai 5 derajat Celcius itu tergelatinasi. Artinya air yang kemudian ada di dalam pati yang tadi amorf granula dia berdifusi keluar. Jadi dia itu mengeras. Kalau masak apa namanya? Masak nasi. Biasanya itu ada keraknya. Tahu kerak? Nah, itu retrogradasi namanya. Itu juga sebenarnya perannya juga amilosa dan amilopektin. Kalau misal dia lebih banyak amilosanya, itu cenderung dia lebih cepat bukan ini apa promosi kering. seksual. Betul, dia lebih cepat namanya retrogradasi. Makanya itu kita juga harus tahu kalau misal kita mau buat produk nih. Tujuannya sebenarnya untuk apa? Kalau misal dia untuk gelatinasi, kemudian untuk mendapatkan tekstur, kita kaji dulu kandungan fisikokimianya. Patinya sebenarnya apa? Lebih tinggi kah kandungan amilopektinnya, lebih tinggi kah kandungan amilosanya, supaya kita lihat estimasi. Oh ternyata kalau ini dipakai, ternyata cepat kita retrogradasi. Karena misal kayak beras lu pakai itu tidak semua itu pasti karena misal kalau mau bikin songkol tidak mungkin mau beras karena tinggi amilosanya. Beras. Harus pakai ketan karena ketan itu dominan. Lontong juga. Lontong pakai beras. Kalau ada lontong ketan, Tidak. loke. Lontong ketan itu kalau kita Bugis Joko semua tuh leges ya. Tok leges ya toh. Apa itu? Nggak tahu, Orang Sinjai baru lah. tahu. Setiap lebaran ada rumah. Saya orang Sopeng dan Sidrap, Dek. Apa tuh lagi, Sa? Apa sih leges ya? Kalau tak tahu kan di kampung itu bisa leges ya namanya. Bapak saya Sopeng, ibu saya Sidrap maksudnya. Orang tua saya daerah berbeda Bugis. Iya. Go to say. Iya, karena kan ada serial gandumnya. Iya. Pasti beda. Pasang mie timer 8 menit nih. 8 menit nih. 8 menit mau saja. Kalau mau coba nih dek, datang buka puasa sebentar kan? Mau buka pulang. Atau mau balik pulang? Sebenarnya. Bukber. Dulu di dalam botol, ada itu botol di bawah. Botol bekas penelitian. Di bawahnya itu mesin slice daging yang di ini dekat pintu. Di lab telur. Dek, kalau misalnya pasteurisasi tanpa gula bisa kah? Kan prinsipnya pasteurisasi bukan penambahannya, tapi proses. Ya. Pasteurisasi itu suatu teknologi yang digunakan dalam hal ini proses yang kita pakai mainkan adalah suhu. Jadi pasteurisasi itu bukan tentang penambahan ini, tapi suatu perlakuan yang kita lakukan pada suatu produk dalam hal ini. Sebenarnya banyak pasteurisasi bukan hanya pada susu ya. Pasteurisasi itu juga bisa pada telur. Tapi anunya di telur itu kalau kita pasteurisasi itu beda suhunya dengan ini. Apa namanya? Beda suhunya Susu. dengan kalau kita pasteurisasi susu karena jadi airnya itu beda. Nah, ini mau saya jelaskan. Nggak ngerti nanti. Jadi air itu pada produk ada sebenarnya beberapa macam. Ada yang air terikat, ada yang air bebas. Air terikat itu artinya dia terikat dengan komponen yang ada di dalamnya, telur. Jadi airnya itu dia terikat dengan protein, makanya dia sedikit menggumpal. Kalau misal di susu itu dia termasuk dalam air bebas karena dia tidak menyatu, makanya ini bisa dia akan mudah dipisah antara padatan. Makanya itu ada susu bubuk. Walaupun kita bisa bikin tepung telur, tapi itu beda prosesnya. Biasanya kalau kita mau pakai tepung telur, bisa dipakai panas, fan dry, bisa juga pakai freeze dry, bisa pakai dingin. Begitu prinsipnya. Syar, kamu nanti penelitianmu apa rencana? Bukan rencana, saya sudah ongoing penelitian gitu. Ah. Saya penelitian susu. Apa tajukmu? Saya itu pengaruh substitusi tepung ketan dan tepung maizena terhadap karakteristik fisikokimia mochi susu. Wah, mochis. Mochi. Wow. Mochi.
Amin. Semoga lancar. Amin. Betul. Oh, mochi susunya nanti itu dijadikan ini ya untuk bahan kentalnya itu Iya, sama-sama. jadi kita nggak pakai air. Kita berbasis kan mochi awalnya itu kan pakai air. Moch. Nah, kita modifikasi dengan penggunaan susu. Kenapa kemudian yang jadi variabel bebas di penelitian saya itu justru tepungnya? Karena kenapa? Karena kita harus tahu dulu sebenarnya kan yang mulanya air, yang unsurnya H2O, kemudian kita ganti susu yang secara komponen nutrisi fisikokimia dia berbeda. Beda Dia sekali. ada kandungan proteinnya ada mie lemaknya, Lemak. ada mie vitamin dan Vitamin. sebagainya. Kemudian saya pakai Besi. juga susu ultra ini. Dalam penelitian itu saya pakai susu ultra ini. Kemudian ada bertanya mungkin, kenapa tidak pakai susu segar saja, Kak? Kenapa tidak pakai susu murni? Jauh Ada nih yang Hendra. kira-kira bisa jawab? Kenapa nggak bisa diolah? Kenapa belum diolah maksudnya? Kenapa kemudian saya tidak? Kan sebelum misal saya ini bisa aja pasteurisasi dulu. Kenapa kemudian saya tidak pakai susu segar? Ada yang bisa jawab? Ouch. Ouch. Kenapa? Kenapa kalau misal sehat? Tidak mungkin memerah kalau misal sakit. Nah ini juga dari Ji. Dari susu segar juga dibuat tuh. Susu segar Kira-kira kenapa? dari pusatnya. Coba. Kalau kita memang menurut. Jadi sebenarnya alasannya sebenarnya juga kita menghindari penyakit, kemudian lebih cepat juga. Iya, kan kita juga tahu Sulawesi Selatan itu dibilang susunya masa mau pakai mereka manis. Tapi bukan itu esensinya. Esensinya itu adalah di kandungan nutrisi. Kenapa? Kok bisa pastikan kandungan nutrisinya tetap di situ di sana? Karena belajar genetika belum pilih. Sudah Pita. Oh, sudah mau di fenotip itu dia akan muncul genetik ditambah lingkungan ditambah dengan interaksi antara genetik dan lingkungan. IGL. Benar. Kalau misal taruhlah contoh genetiknya sama, saya pakai susu. Hari ini saya ambil susu ini dari sapi ini, satu sapi. Apakah lingkungannya akan menjamin sama? Tidak. Tidak kan? Harus ada anunya bagi memodifikasi lingkungannya. Betul, lingkungannya tidak mungkin tetap. Mungkin saya hari ini hujan, besok kuberai ternyata panas di matahari, otomatis akan terganggu metabolisme. Apakah akan berdampak ke produksi susunya? Iya. Jelas akan berdampak. Nutrisinya. Nutrisi akan berkurang. Mungkin saja hari ini dia produksinya 1 liter, kemudian pas saya ambil untuk penelitian hanya 0,5 liter, 0,5. Bisa saja. Jadi itu yang kita tidak inginkan di dalam penelitian. Adanya faktor-faktor itu. Adanya faktor-faktor penelitian saya kan saya pakai Semua susu juga ini, begitu. Ultramil. Saya tidak mau itu ada di dalam penelitian, makanya kita patenkan satu. Kita pakai satu merek yang dimana dia kandungan formulasi nutrisi dia sudah tetap. Nutrisinya, proteinnya berapa sudah ditahu, kemudian ininya sudah ditahu. Makanya ini diharapkan tidak mempengaruhi hasil akhir. Karena kalau misal kita main di susu itu pasti akan berpengaruh, karena nanti pembahasannya kan kita sangkutkan. Ternyata protein ini berpengaruh ke tekstur, ternyata lemak berpengaruh ke tekstur. Seperti itu. Gimana? Sudah? 1 menit Pi. Oke. Yang enggak puasa, mungkin yang anu es krim bisa diambil. Kak itu berapa jam? Apa? Diaduk. 10 menit. Tapi harus 85 derajat dulu susunya. Bukan awal kita kasih nyala apinya kita starting 10 menit, enggak. Oh, Harus jadi dulu kayak- sampai di 85 baru dikonstankan 85. Oh. Ada yang lain Wih, mau warga. bertanya tentang ini susu pasteurisasi. Siapa tahu biar bukan susu pasteurisasi yang kayak menyangkut THT pun secara umum bisa. Yang lain-lain juga bisa. Syar, Iya. saya juga ini dek beberapa kali ikut tentang ketatabogaan. Terutama yang ini kan karena kita kan THT ini sebenarnya bagiannya tata boga ini. Enggak. Hah? Lah, kalau saya sama ini bagian keluarga besar. Oh ya. Mau pertanian, pengolahan pertanian, perikanan, peternakan kita itu bagiannya tata boga. Hima THT juga bagian di TPHT juga bagian tata boga kalau saya. Karena apa?
karena tata boga ini dia memiliki prinsip yang sama dengan kita yang di UMKM pengolahan pangan, termasuk diantaranya lebih kepada HACCP, kemudian ada quality control, ada juga storage, kemudian ada juga pengendalian titik kritis dan sebagainya, dan termasuk halal juga. Jadi dari situ Bayu berpikir bahwa masalah tata boga ini dengan THT ini harus ada kecocokan dan ada keterkaitan dengan bagaimana pengembangan sektor ekonomi kreatif kita ke depan, yang termasuk basisnya ekosistem saintek dan juga ekonomi kreatif. Jadi Dek, kalau boleh ini memberi tanggapan dari kamu sendiri, itu bagaimana ini ITPHT ini dengan tata boga ini, kalau misalnya pendapat kamu mungkin beda, itu bisa memberikan adaptasi pengembangan produk yang yang berselaras dengan bagaimana kita dapat memajukan dunia kuliner ke depan, termasuk beberapa yang seperti Kota Makassar lah, terkenal kota makan enak. Kemudian juga beberapa kota lain nanti yang memerlukan pengembangan hulu hingga hilirnya itu, Dek. Oke, kalau itu azan digital, belum azan di masjid. Kalau ditanya soal pendapat sih, kalau tata boga itu dia memang fokusnya ke masak-masak. Betul, sama Kita, juga. iya. Tema-tema itu juga semua sama. Iya, Posainya. kita bukan di situ. Sebenarnya kita lebih mengkaji pada teknologi proses. Jadi artinya apa? Kita lebih mengkaji pada proses fisiko-kimia. Walaupun secara umum yang namanya kualitas organoleptik itu tidak boleh dikesampingkan. Tidak boleh kesampingkan. Karena kenapa? Organoleptik itu daya penerimaan seseorang. Daya penerimaannya juga. Produk. Blind Walaupun test. mungkin ini diukur secara kandungan antioksidan D tinggi sekali, ternyata dimakan, diminum, rasaan Pahit. tidak enak, toh pahit kah apakah tidak bisa diterima, itu juga salah gitu. Makanya benarnya juga bahwa teknologi hasil ternak itu juga salah satu bagiannya adalah THT, tapi kita tidak berfokus pada situ. Kita lebih ke berfokus pada proses teknologi. Kita proses pembuatan dan juga mekanisme apa yang terjadi sebenarnya di dalamnya. Kalau tata boga hasil akhirnya mau campur 2 bahan, 3 bahan, hasil akhirnya enak, it's okay. Kita tidak seperti itu. Kita setiap langkah, setiap apapun itu yang kita lakukan itu harus berlandaskan dengan teori. Misalnya, kita punya sekian, kenapa harus pakai sekian? Itu harus terlandaskan. Misalnya kita pakai susu, kenapa harus pakai susu? Apakah ada, kalau misal kita pakai air, kenapa? Apakah ada perbedaan? Kalau misal kita pakai susu, apakah ada perbedaan? Kalau misal kita pakai 2 susunya, ada 1 susunya, apakah akan berbeda? Nah, itu yang akan kita kaji di sini. Walaupun harus ada organoleptiknya. Makanya kalau dalam penelitian itu biasanya kita dalam bentuk tim. Biasanya ada 3 orang dalam satu tim. Ada yang kemudian bahas fisiknya, ada yang bahas kimianya, ada yang bahas organoleptiknya. Karena produk tanpa uji organoleptik itu sama aja bohong. Serius, tidak bisa jadi palsu, juga palsu. Begitu Kak kalau saya. Gimana? Ini sekaligus tanggapan Dek ya. Kalau masalah teknologi, nah itu kita harus menyatu. Kalau dari saya ya, menyatu antara teknologi dan memasak. Diseminasi produk. Diseminasi produk ini berharap agar perkembangan produk kuliner itu jangan hanya kita bilang memasak, tetapi kita belajar teknologinya. Belajar teknologi itu adalah penting untuk memastikan bahwa tata boga kita ini adalah tata boga yang implementatif dan aplikatif itu, Dek. Iya, Kak, betul sih. Tunggu dulu azan Dena baru lanjut lagi ke yang berikutnya. Kita buat es krim. Ada yang sudah buat es krim tadi? Siapa sudah buat es krim tadi? Es krim apa yang buat? Yang besar ya, kita kan pakai es batu. Oh, prinsipnya es krim kita pakai prinsip apa? Dia di biokimia ini sudah pupuk aja.
pakai susu bos. Bukan pakai susu. Kalau kita pakai santan apa namanya? Produk apa namanya kalau santan? Buras. Apa? Opor. Coba kita tahu buras. Bagus sekali ini masuk nih. Apa? Enggak. Kenapa kita pakai susu? Karena kita peternakan toh, makanya pakai susu. Kalau es tontong, ya pakai santan. Bisa tong pakai susu, coba deh. Semoga-moga ada penelitian ini ada yang es tontong. Bisa jadi. Siapa tahu Nah. kamu kombinasikan antara santan dengan susu bagaimana? Enggak, bukan santan susu full. Jelas mi susu full kalau di THT Kak. Betul. Betul, Kak. Ah. Banyak mi siapa penelitian es krim? Nah. Oh, gelato. Iya, gelato. Oh, saya juga rencana S2 kedua saya gelato, Dek. Cuma saya bandingkan untuk ini emulsifiernya, insya Allah saya pakainya itu kan lemak hewani, itu namanya lemak ayam, itik dan bebek. Tapi saya bandingkan itu produknya pakai yang es krim soft, es krim hard dan gelato. Gelato. Nah gelato itu kalau dari saya ya itu es krim juga Iya. sebenarnya. Kalau misal dari sisi tak Kak, apa sebenarnya yang membedakan antara gelato dengan es krim? Susunya, Kemudian lemak muncul, susunya. Ada yang diklasifikasikan, kemudian ada yang disebut dengan gelato, ada yang es krim. Sementara secara prinsip pembuatan sama. Lemak susunya, Susu. kandungan lemak susunya yang ini. Jadi betul ya. Jadi yang membedakan itu dari kandungan lemaknya. Kalau misal dia apa namanya? Gelato lebih rendah lemak atau lebih tinggi lemak? Rendah Lebih lemak, rendah ya. rendah lemak. Rendah lemak nih, gelato deh. Rendah lemak atau lebih tinggi lemak gelato? Rendah, Rendah kan? rendah. Nah, itu. Kalau es krim itu dia lebih tinggi lemak, kalau gelato dia lebih rendah Lemaknya. lemak. Itu sebenarnya bedanya. Dari prinsip proses pembuatan itu sama. Apa ini, Pak? Susu apa? Kenapa Pak pakai susu ultra? Ultra high temperature. Gizinya sangat Kalau lengkap. penelitian THT disayang sekali sama dosen. Amin. Maju deh. Tapi saya deh nanti ini Syar pakainya susu kambing itu. Susu kambing rendah itu lemak rendah. Cuma perlu bandakan itu. Yang tinggi kan. Dulu waktu kita bakti sosial di Wajo, Kabupaten Wajo, Tahun 2000 berapa? tahun kemarin. Oh 2023. Oh yang kemarin sih ya. Oh baru-baru. Iya. Oh yang buat es krim. Pembuatan es krim tapi kita Kemarin saya mau ke sana. Waktu saya ikut, pikirannya itu pelatihan beneran, ternyata itu untuk persiapan masuk di Krati. Oh iya, yang ini yang Kemarin yang alumni itu satu itu, yang sudah alumni itu. Tapi kan Kakak bedanya kita pakai emulsifiernya kita pakai SP. Itu secara umum. Pakai minyak Lemak hewani. ekstraksinya dari mana? Ya. Saya rencana pakai dari 3 bagian tubuh. Kulit sudah pasti. Kedua lemak abdomen, yang ketiga yang bagian punggulnya ayam. Yang ini yang Fat itu, bantaran lemak. jadi itu yang bedakan nah. Jadi emulsifier kan kalian sudah dapat itu. Tapi nanti saya tambahkan lagi. Itu mohon maaf potong-potong kue. Kalau itu saya uji kualitas minyaknya dulu. Kalau memang minyaknya bagus untuk sesuai mutunya baru diaplikasikan ke ice cream dan gelato itu. Oh, jadi maksudnya kita emulsifiernya itu kita ambil sendiri dari beberapa hewannya. Iya dari beberapa hewan itu. Iya betul. Lemak ada ayam broiler, ayam petelur afkir, itik bebek Peking sama itik Jawa. Kalau memang tidak ada bebek Peking di sini ya itik Jawa. Sudah saya keliling-keliling di beberapa tempat untuk cari bebek dan itiknya itu sendiri. Yang menjadi faktor bebas. Yang Saya tuh nggak membicarakan faktor bebas atau apa, tapi intinya bahwa itu yang jadi penentunya di situ, yang membedakan di situ. beda-beda. Betul. Nanti hasilnya kita lihat ternyata Iya, sama lama penyimpanannya. Ada 1, ada 3, ada 7 hari. Tadi faktorial berarti ya. Oke, di sini Faktorial dulu, yang kedua aplikasinya faktorialnya banyak. Ya.
Lanjut aja. Jadi kita pakai emulsifier itu SP. Tapi itu emulsifier apa? Tahu kah? Suka sekali saya. Siapa aja tuh biokimia? Oh jelas. Apa itu emulsifier? Aslep kayaknya. Digunakan untuk menyatukan dua larutan yang memiliki sifat yang berbeda. Tahu betul. Ah, iya betul. Menyatukan. Betul sekali, Bos. Ya betul nah di biokimia juga sudah kalian dapat toh emulsifikasi prinsip itu kita gunakan di sini. Jadi bukan hanya di biokimia. Jadi biokimia itu banyak kita aplikasikan. Banyak apply. PHP. Serius kita banyak sekali pengaplikasian proses Biokimia umum. Fisikokimia lebihnya kita itu pelajari di sini. Jadi prinsipnya ini kita pakai prinsip emulsifikasi. Jadi kita akan menyatukan dua larutan yang berbeda secara struktural. Dalam hal ini adalah lemak, air, dan juga protein. Kemudian kita buat ini. Jadi nanti kalau ditambahkan ini pasti dia ngembang. Begitu. Oke, langsung di lapang. Ini yang buat es krim. Siapa yang membuat es krim? Menjelaskan prosesnya. Nanti aku jawab di berada bertanya. Ya, yang pertama-tama itu kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama ada susu. Nina, susu. Di sini kita pakai 1 liter guys, nah. Ini takaran 1 liter. Ini satu kali saya jelaskan ini resep umum nih. Jadi Resep untuk umum. resep yang digunakan di laboratorium teknologi hasil ternak itu belum tidak dipublish sama kau-kau. Cukup. Jadi pokok warga. Serius kak? Jadi pokok warga baru bisa. Jadi kalau di aslinya itu kita pakai kuning telur, kita tidak pakai SP. Jadi kalau misal Kutel. kita kan ini prinsipnya nanti Kontrol. patahannya akan seperti ini. Jadi dia akan 2 kali pendinginan. Jadi sebelum ini sudah makin buat tadi malam asli sudah makin buat. Iya, kemarin di video juga sudah lihat di WAG. Iya. Jadi kita buat dulu, kemudian kita simpan selama 24 jam. Kemudian kita ini mixer dan ditambahkan SP. SP ini sebagai emulsifier. Karena kalau di THT itu tidak jauh-jauh dari situ pembelajaran tentang emulsifikasi, emulsifier, bahan pengikat, bahan pengisi. Di situ Ji. Binder. Pokoknya di situ Ji tuh main-mainnya kita. Oke. Tisha, saya ingin ikut juga ya sama-sama. Iya, boleh. Kebetulan persiapan. Sambil sharing ilmu toh kak kita S2. Bukan masalah sharing semuanya, kasihan adik-adik ini Tahu. sombong. Sombong Enggak gitu, itu. supaya terbuka gitu semangatnya untuk S2 juga. Ambil THT lah. Betul, hanya ini saya terkontrol. Karena kasihan nanti jadi sombong nanti ini. Kok ini sombong Bercanda ya, S2. Iya, enggak memang deh, enggak bisa dipungkiri minat THT penelitian serius nomor 1. Serius kak, tidak Gina dibilang cerita fakta ini nah. Kemarin pas sosialisasi ada foto yang terpampang dari mana wisudawan terbaiknya anak yang sebelah. Ya mau ketemu, benar itu lagi. Ada? Ya, karena apa Pak? Ini penelitiannya apa? Dia penelitian susu. Dia itu meneliti ini Mito, lu tahu gitu orangnya toh? Dia ini yang jawab dulu dia penelitian susu. Dia itu dari BI dan Wah. iya. Enggak, anu sih. Dia kan baik produk. Wedang itu baik produk. Dia dari pembuatan keju. Ya, Dia sisanya kejunya. Keju umum secara umum mau dengke mau apapun. Tapi dia keju tradisional mungkin. Ya, kemudian kita campurkan susunya dengan gula sebanyak susu. Ya. Ini berapa? Kamu deh. Ya dong itu sudah. Iya. Berdoa semoga tidak rusak susunya ke panas. Kalau rusak pakai susu bungkus saja. Berapa kasih berapa mil dulu? Semua kan 100 1000 ml. Kasih habis. Jangan lagi pakai takaran sendok-sendok macam di sini nah. Jangan mau lagi menimbang-nimbang. Bukan penelitian.
Enggak, maksudnya supaya bisa ditahu detailnya. Oh iya. Resepnya. Kan. Ini kan 1000 mili. Kemudian Gulanya gulanya berapa? kita tambahkan 7 sendok. ya penuh kak. Iya. Tergantung selera sebenarnya ya. Kalau mau ke diabetes bisa 12 Dek, saya lupa. Saya nanti ini bukan pakai gula kayak begini, gula stevia. stevia. Iya, tapi Iya, penelitian ini juga yang cookies ada yang kontrolnya itu pakai stevia nih. Hah? Kontrol. Bukan kontrol perlakuan gini. Sorry. Kontrolnya itu pakai gula biasa. Ya. 7 tadi. Jangan gini kalau jadi kontrol deh, Kemudian bahaya. susu dentonya juga sebanyak 4 sendok. 4 sendok, oke saya. Kita kolaborasi. 4 sendok bisa juga lebih. Ya sih tergantung. Kalau misal mau creamy boleh tambah lagi sedikit. Boleh biar bukan sedikit banyak pun nggak mungkin apa-apa. Ingat masih resep umum ini. Kalau mau kau tahu yang biasa dijual yang di walls gitu. Selain di tempat lain kita campurkan masukkan maizena dan Bukan promosi ya. Serius. Bukan resep umum deh. sebanyak 20 timbang atau Oke, 4 sendok saja. 4 sendok. Ya. Tapi belum ini dipanasin dulu. Jadi ini simpan di mana Kak? Di sini? Yang mana? Ini. Iya. Baru tambahkan air tadi. Iya. siapa yang mau makan? Penuh Kak. Ini pakai mungkin. Sini. Siapa bisa cuci ini? Udah putar Jangan sampai ini berhenti. Jangan terlalu banyak deh. Begitu saya kapan apa? Ya, gitu. Terlalu banyak. Gimana taruh ini? Dalam ya. Dalam ya. Kemarin. Nanti kalau mau belajar blender nanti kita pakai lagi. Kalau kita buat nanti peti mungkin deh. Bisa jadi pemateri. Kalau siapa materiku di sana, oke. Tunggu. Dilarkan ke sana air. Tidak apa-apa, Cipu. Air ini ya. Kasih nyala meja. Itu bedanya kalau misal ini kita pakai kuning telur. Kalau resepnya ini, resepnya lab. Kita tidak pakai es kan. Tapi tidak boleh disebar. Nanti kalau penelitian S2 kedua saya itu kuning telur dijadikan kontrol. Apanya? Emulsifier? Iya. Iya. Ini dengan minyak. Sebenarnya emulsifiernya itu telur. Kalau penelitian terdahulu banyaknya itu pakai minyak apa nama tepung nabati. Kita coba dengan hewan kan. Minyak nabati, sorry. Siapa yang sudah absen? Absen dek, mana absen? Ini. Mana Mian? Cuci kak. Pakai ini mungkin apa mengadu. Tapi dia kok kasih sampai di bawah. Dari pelan-pelan. Kemudian kita masak larutan susu, maizena susu, gula dengan susu bubuk tadi dengan api yang kecil. Cuman pelan-pelan Kak Di, karena bukan biayanya itu. Nanti sampainya agak mendidih. Kalau misal dia sudah agak mendidih sedikit, kita campurkan ini. Jadi dia ini pengentalnya. Dia akan mengikat air. Nanti itu setelah di ini dia akan Tapi dia pakai apa apanya? baru tidak mencair. Ya, mutar.
es krim Kak, tidak cair, mengental, kalau dikasih masuk ke kulkas. Agak-agak mengental memang. Ntar mulia ibu cek, nanti mulia. Tenang ya. Ada bibit cek baru nak. Iya, ada mie becek barunya. Oh, tinggal kok dekat Polbangtan kah? Polbangtan Bone atau masih jauh? Saya cuma pandang Ijai sama apa? Wow. Perbatasan CJ Bone. Si Kapo kok kamu Bibi? Oh, kau saat kamu Bone. Ya orang Buluku mas saya kata belum dibahas. Aku boleh. Am juga bisa. Bulukumba. Itu teman saya juga ada beberapa Bulukumba. Kenapa kau terus di sini? Kamu Toraja. Oh, daerah mana kok? Hah? Oh, Luwut. Kira mirip Victor aja pasti. Iya, tapi kok asli orang. Oh, Jawa asli. Jawa Bugis. Oh, Jawa Abak. Oh, Jawa asli. Dua-duanya kok ngomong Jawa, Bapak. Sosokan. Oh, berarti itu kamu Protestan ya? Karena itu teman Katolik atau Protestan. Kalau kamu belum boleh kira puasa ya, ini kau makan. Ini asli daerah mana? Oh, Goa. Daerah mana kok? Daerah mana dulu ini? Tinggi Moncong Kak. Oh, lewati anu Polbangtan. Lewat Malino. Fakultas Teknik dilewati. Tapi kok kolam bola balik gua Pengental ini berapa menit deh? dia mengikat air nanti. Kalau kemarin saya lihat penelitiannya anak-anak Polbangtan ini Kram itu susunya saja susu kambing yang mereka anak-anak pakai itu kayak mohon maaf kayak nggak tahu apa ya kayak perasaan kental kah apa kemarin mereka itu. Tapi dia ini yang paling kita ini SP-nya dia tidak lelehkan dia masuk ke sini. Ya kemarin itu padahal seharusnya bisa kah? Dia tidak dilelehkan, dia langsung masuk. Itu bab kupra itu. Ya harusnya leleh. Minat penelitian dia ada. Secara prinsipnya. Kenapa boleh ketawa dia? Tidak, Ji. Nanti kasih dia kok jadi ada justru dibuat jadi. Tenang. Sudah mie dicicip tadi malam. Siapa ndak puasa? Cewek itu biasa ndak puasa. Coba deh nak. 3 hari. Oh, hijau. Biasa bohong-bohong. Sudah saya coba duluan tadi malam. Saya juga lari Kak keluar mengecek karena kalau saya di depan habis. Siapa ndak puasa? Pengurus ndak usah. Buka puasa satu di sini buka puasa orang. Hari-hari jadi Anak batal tapi iya bisa join. Oh, apalagi ini sebentar, harus dilatihan dulu sebentar bos. Bisa cocok kalau tidak latihan. Latihan apa kadek? MTQ. Kapan MTQ kan? Bisa gantikan ke Tanggal 12. oh, ke HSC. Wow, di mana? Baik, nggak tahu, tergantung cabang lomba. Di mana tuh anu pelaksanaan lombanya di mana? Di bawah rektorat, di aula LPPM. Oh, kamu itu MTQ kan? Juga. Masya Allah. Tapi kok penghafal Quran? Ufau. Sama dikatakan cocok ada ini kampus. ya. Masya Allah. Moga-moga aja kamu hafal Quran biar ganteng atau apa tapi loncat saja. Berapa juz? 3 juz sampai Al-Maidah termasuk. 1, juz 2, juz 30. Dan sekarang begitu kalau gampang sekali. Berapa langsung? Hafal Quran itu gampang. Ih, jangan. Tapi yang susahnya Dengar suaramu nak. Capek Ki. Ji. Tak berbukuran dong. Ada kan? Berapa?
Kamu bisa Ini kak. Gantian. Mau ganti kak? Gak apa-apa Ji. Ya. kamu merekam diri. Kakak ke ASC. Merekam. Oh, ini pergi. Ada gini live berapa? Iya. Siapa tahu lagi mau bertanya. Siapa tahu ada juga mau ikut MTQ sini. Mukul lagi beda, bukan ini. Bahas hati-hati, masa mau tak bahas. Ini tidak mungkin. Kok ikut lomba apa? MTQ. 30 juz bukan? Apa? Oh, 30 juz. Juz 30. Sorry, juz 30. Bukan. Tapi Kan MTQ itu banyak cabang. Syahrul Quran. Syahrul Quran itu membaca atau menghafal. Hah? Masya Allah. Harusnya kau ikut aksi. Boleh. Aksi tahun depan. Hanya ini dia apa? Aksi Indosiar dulu, baru aksi Asia, aksi Indosiar dulu. Berapa tahun depan kok? Amin. Ya Rabbal. Saya juga kebetulan penggemar aksi Indosiar. Saya lebih ke penggemar aksi dan dakwah. Dari Enggak. ini lomba apa kamu? Cari. Wow. Setidaknya Kamu daerah mana kok? Dia mau terlalu hati sekali. Kan mau jadi aneh. Asapa. Kemudian ini maisenanya dan lautan airnya dicampurkan masuk ke lautan sisinya. Ya bisa mau orang buat. Iya. Cepat kalau di rumah mau bikin juga bisa. Tahu Iya betul. Bisa ikan aja. Telepon di Bang dulu. Lomba dakwah kan? Ini. Kamu apa judul dakwamu nanti? Kalau kamu apa judulmu nanti? Sama ya Kak. Oh berarti kalian berdua ini atau memang atau pisah-pisah? Tim. Kamu lombanya tanggal 12 itu? Enggak tahu belum ada di sana. Itu nanti setelah agak menggumpal di sini kan agak lama ini ditunggu. Kita masukkan ke freezer 24 jam tapi ini agak Ini kenapa ada coklat-coklatnya karena mati. Ada bisinanya. Hasilnya itu begini. Kita kasih masuk di freezer itu 24 jam. Kemudian kita kasih SP. Kalau tidak ada SP pakai TBM. Kalau orang kampung itu biasanya pakai TBM. Kita pakai Sendok saja. Sama-sama sedikit lagi. Nggak meleleh, nggak dilelehkan kan dulu? Karena biasa itu deh kalau emulsifier ada yang dilelehkan, ada yang tidak. Waktu penelitian ada anak S1 dari Fakultas Peternakan UO itu terakhir sebelum saya kesini panjang itu dia tidak dia ini dilelehkan. Dia dilelehkan dulu baru dia dimasukkan. Itu yang saya bingung. Tapi kalau resep lab itu kita tidak pakai. setelah dimasukkan di SP-nya
kita masak ke sini. Masih maju-maju ke depan. Makasih banyak ya, makasih banyak ya tadi. Siapa tahu mau mixer deh? Siapa mau mixer ya? Saya mau mixer. Iya dong, kita kapan kasih? Minta tolong deh ya. Waduh, mau lekam lagi. Abang, Bang. Ini dekat. Iya, anggota pengabdian maju. Ini kok nah. Sultasam. Bagus itu jangan ini kan. Kau balik. Ini sampai yang numbang nanda pakai di waktu kita ini. Iya. Ketiga, dua, Ambil, nggak mau. Pelan-pelan. Ya kan. jangan kena jari lah. Jangan jari. Masih maju-maju nih, masih maju-maju. Capek kan? Kalau kalian mau tambah rasa, boleh. Mau ditambah lagi susu supaya tambah ini, boleh. Mau ditambahin bebek, coklat, cocoa bubuk, bisa. Tambah rasa yang pernah ada. Kamu Jawa mana? Sambung saya orang Jati. Bahkan itu keluarga saya, keluarga jauh saya Jati. Asli, itu dia. Jawa Timur, Surabaya, Sidoarjo. Surabaya. Bahkan kau tahu? Hah? Oh, Malang. Saya kenal itu beberapa, ada dari sebuah kota peternakan Malang itu banyak. Pak Angga itu dosen di Universitas Muhammadiyah Sidrap. Itu alumni UP juga itu Pak Angga. Pokoknya sampainya numbang. Kalau kalian tuh kan jangan numbang, apa? Capek kan? Mau bertanya? Capek, Mak. Nanti kalau rancangan penelitian saya bisa, saya ikut di YouTube-nya Bu Devina Hermawan. Itu dia kalau hard itu dia mixer ini dulu, baru dia pakai kayak kue dan tambah sini tuh. Saya lihat. Jadi itu kita ditambahkan sebentar itu yang coklat itu yang coklat ditambahkan nanti sampai dari mana apa itu baru ditambahkan kok? Terserah kita tambahkan. Oh, Dari kamu ya. sama itu. Pakai buat jual ya. Lihat di bawah apa kak? Kalau saya jadi bisa gitu. Enggak. Tahu ini mau pakai apa? Ingat suara. Weh. Fatima. Tergantung kalau orang suka manis, campur kalau tidak. Kasih lagi tuh dulu botol kan. Botol. Sampai kembang. Kalau sudah ini jadi kan oh kira tambahkan rasa begitu kan. Iya, bisa ditambahkan. Sini HP tepak. Nanti kalau aku ada. Siapa yang nanti mau menuangkan? Bukan coba. Nanti biarin kita coba sebentar. Ya satu, dua, tiga. Ayo deh. Apanya? Yang pertama tadi yang pakai yang pertama Kenapa? kapan itu minta
Itu ada sari-sarinya dia sedap. Ini pasti. Ini efeknya pasti, makanya jadi lagi, makanya dipojok. Siapa anda kelihatan? Depan-depan kita. Babe, depan-depan. Jauh sekali padahal. Kasih pul-pul di kita. Itu kan Ya, lagi Kalau kasih full bagaimana kawan dari awal full? Gak mau, level. Atom. Belum tak boleh puasa. Minum apa? Wah. Udah puasa cepat. Udah puasa cepat. Jujur bilang, bilang udah. Mana sih? Balik. Nampak. Kenapa kita? Jangan mau main-main ya. Lanjut untuk formulasi estingnya, saya samakan semua formulasinya. Tapi saya ini di antara 3 yang esting hard, reado dengan esting soft ini yang pengaruh saya memakai wali nanti. Dan ini nanti ini berdasarkan minyak. Kalau minyaknya ada yang memenuhi langsung ke aplikasinya. Tapi kalau memang tidak memenuhi semuanya ya. Tapi kalau memenuhi semua, anunya mungkin level dari tinggi rendah sedangnya itu ya. Saya akan lakukan. Saya mohon maaf ini bicara saya satu detik karena takutnya nanti terpotong jadi egois. Masih semua kayak nggak bisa. Wih. Kapan jadakan lagi? Habis. Oh nanti ini setelah ini foto ya kelasnya baru nanti kan setelah lebaran. Nanti saya di share nanti ya yang terkait DPHP atau apa saya share. Sekaligus agendanya juga saya akan share. Oke. MBG siapa adminnya Hima PHP ini? Ini Hima PHP siapa? Adminnya. Tunggu dulu ya. Banyak mungkin ya. Dan ketawa kak. Nanti viral ketawa nak. Nanti viral. Iya, dengan suara mereka. Jangan kebasin nih kata Saru. Biar nggak lama. Setiap tahun kan Jawa. Pertama kalinya karena harus. Yang mau PPKM mau pasukan mereka juga Nggak bisa miniat. Saya jadi bisa dipuji bisa.
Iya, nanti kan warna coklat. Iya, itu kan nanti kesini. 1 jam lebih. Mana sih? Ada nih satu. Ini baca. Bismillah kok gitu. Enggak, anu apa? Ini jadinya kan? Bekas banyak. Ini sampai ini dah. Kalau tadi itu anu. Coba-coba, Bang. Deh, ada yang berpuas, ada yang mens, ada yang mens. Bang begini-begini kalau ya. Ih, Kok testimoni sebentar. Syar, ngompol kok. Masih botol ini. Tumpah ke botol ini. Biar malu-malu. Sini mau. Mau dicoba? Ya itu. Pulang lah. Sini mini. Ada yang mau? Bisa ada yang mau? Mau. Jangan ya, dikuliahkan. Nanti kalau pokok coba ya, cepat. Kasih anu itu, anunya masuk ke plastik merahnya. Ada saja. Ini kalian direkam kegiatan. Rekam kegiatan. Siap. Ini saja anu. Secara langsung baru di-save. Itu yang orang coba. Jam gua ambil muka. Dek. Dia kasih kian stiker. Deh, sialan. Itu yang mana coba? Yang oranye coba. Itu sudah di mozaik. Yang aku kasih. Nggak bisa lupa itu. Saya insya Allah nanti dek, ini nanti penelitian ekskrim saya akan jadikan ini untuk bahan ajar penyuluhan, karena insya Allah saya kan rencana ingin sekali dosen di D4 penyuluhan peternakan. Jadi saya itu di Polbangtan Goa, kampus Bone nanti. Tapi karena kebijakannya ada yang di Goa, saya nanti bola-balik. Jadi nanti ini saya rencana penelitian ini untuk pengembangan bahan ajar. Jadi nanti ini insya Allah jadi saran untuk insya Allah nanti dek jadi saran untuk BPP, Balai Penyuluh yang termasuk yang bergerak di bidang usaha tani dek. Syar, itu. Belum itu resep asli. Baru anunya duplikannya. Resep asli. Oh. Ah. Tapi coklat. Dia mau kau kasih coklat tadi. Anu sekali nanti. Ini pakai mixer boleh kasih ke sini, Bang. Oke. Penyuluhan bahan. Review jujur di ntar kan, mau di testimoni. Di bagus warnanya.
Taruh di sini nanti. Lapi deh. Saulemo. Nanti bila lagi buat naga. Kapan Kak? Sudah di lebaran kan? Coba ikut. Oh iya balik. Kalau telur kapan? Telur. Telur sudah diklat atau pas diklat deh kita bikin telur. Ah, diklat. Pas pengaderan. Oh, di mana kok pengkaderan nanti? Di mana nanti ada pengkaderan? Dek, nugget stick patty NSP. Giting sama bebek. Kalau giting banyak lehernya. Bebek ya. Terus dari kalau dia tuh beda gitu. Kalau bebek gitu banyak warna hitam. Hitam baru ada seksi biasanya kayak beda memang. Bebek sama ini beda. Itu jago bahasa Bugis bisa banget Manila. Lala juga sama teman gue. Siapa ini namanya? Pokoknya Kak. Semua apa di rumah? Tidak cukup di kapal. Cukup. Nanti itu ini yang didiamkan nanti. Saya juga Syar mau bilang, saya juga biasa keliling-keliling. Kalau ada pameran kuliner saya keliling. Di acara prolog saya pernah, di acara kuliner-kuliner yang Spansa. Ini nanti nih apa nama tuh tentang kuliner. Rizky. Babu. Ini babi. Ini moderator. Moderator memakai kan? Kalau tidak puasa dia Mens. Pria lagi mens. Jangan terlalu malu. Menyesal pesan tadi. Apa ya dong? Begitu memang kalau tidak dunia bapak lebih. Saya juga, Dek. Wah, Begitu kalau dia bapaknya bikin. Masih di dalam kulkas lebihnya. Masih dalam kulkas lebihnya. Bisa. Begitu sudah minta? Ada yang mau bertanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatus dalam Al-Quran surah pasal 8. Oke, mana Alma? Itu lagi freezer. Mana Mi? Mungkin tutup ini. Siapa? Mau bisa cara buat es krim sama